belajar kita. Halo Bu Nani. Ya Pak. Nani, Pak Bijan sudah siap? Iya Pak. Mau tanya sama Pak Dede dulu. Pak Dede ada? Halo. Nilai matematikanya kosong Pak Dede Nuritwan. Pak Dede Nuritwan. Pak Dede ada tapi belum dengar, belum suaranya. Pak Arif belum masuk. Kita kemarin sudah di kelompok 2 sudah bagi tugas. Iya Pak. Jadi mau disamakan dulu persepsinya dengan beliau-beliau nih Pak. Ibu. Halnya belum dijadikan satu Pak. Ya Bu. Halnya belum dijadikan satu. Coba yang lain dimut. Dan kita bagi tugasnya, moderatornya sama pembicaranya kita bagi kemarin. Ya sip. Ya. Tapi Pak Arif ya belum masuk. Pak Dedenya sudah. Masih sibuk. Apa ya? Pak Bijen, Pak Bijen. Ya. Ya Bu. Nah, kelompoknya belum ready. Mungkin bisa diborong semua dulu sama Pak Bijen. Nanti gampang kalau temennya udah gabung bisa membantu untuk menjawab pertanyaan atau gitu. Baik Bu, kita coba ya Bu. Bentar, dengan keterbatasan. ini yang jadi host Pak Andi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang masuk. Yang belum bisa masuk. Halo. Iya. Halo. Katanya nggak bisa masuk ya. WA saya. Halo. Ya Pak. Ini kok pada WA saya nggak bisa masuk, itu kendalanya apa ya? Sinyal mungkin Pak. Oh, gitu. Jadi nilai ganti masuk. Mungkin untuk hostnya tolong yang screen share itu diizinkan untuk semua peserta. Mungkin ada yang mau presentasinya untuk host. Hostnya Pak Andi sekarang. Hostnya Pak Andi. Saya ini pakai HP Pak. Aduh, ya udah jenengan keluar dari host, ganti siapa ya? Pak Airil dibantu Pak Airil. Bu Nani aja yang pakai HP. Jadi host. Ya Bu. Saya daftarkan jadi host apa? Nah ya, biar itu bisa buka yang screen share itu ya. Oke, saya jadikan host dulu Pak. Nanti tak bantu rekam. Pak Andi yang masukin.
jatuh nanti tidak ada main kursi itu dah. Kalau sayang jangan nanti kena bundaran nanti. Kena layar bundaran nanti letak lagi. Pak Ketua, Jangan main. kapan mulainya Pak Ketua? Nah ini tadi boleh. sudah kelompok sudah siap kelompok berapa tadi? Nanti Kelompok 1 langsung. silakan sesuai dengan nomor urut yang kemarin yang sudah diberikan Pak Ketua untuk menampilkan presentase modulnya Pak Ketua. Ya. Sambil jalan ya Pak Ketua, sambil jalan. Kegiatan ini kan nanti mungkin teman-teman yang belum bergabung nanti ikut serta dalam kegiatan udah LK kita Pak Ketua. Ya. Kelompok 1 ini kayaknya belum siap. Terus kelompok 2 yang siap ya. Pak Bijan ya. Itu isinya. Pak Bijan ada Pak Ferry. Bantu jadikan host ya. Kalau enggak Pak Andi udah host itu udah apa? Bantu untuk record ya, rekaman ya Pak. Betul. Wah, rekaman ini gue HP kok kan rekam aku dan Oh, ya udah diganti hostnya. Hostnya jangan keluar ganti host. ya Keluar dari host ya Pak Andi. Milih hostnya siapa? Bunani saja. Saya nggak bisa jadikan Bunani host nih, soalnya saya sudah keluar. Silakan Pak dijadikan host, nanti saya tambahkan lagi untuk yang mereka presentasi. Pak Andi itu diklik Bunani jadikan host. Pak Andi yang panah itu loh, dekat mikrofon. aduh pakai HP ini Pak sulit banget. Lah ya, itu jenengan di partisipasi itu diklik, terus dekat speaker itu kan ada anak panah itu, terus jenengan pilih hostnya jadi siapa gitu loh, dan oper dan pindah. Ya. Oh, gitu. Gede. Ini pada keluar, yang dua malah keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Maturun Pak Heri sudah dimasukkan. ya tadi kan hostnya Pak Andi misalnya. Oke, siap. Itu Pak Heri siap. sudah jadi host. Ini yang Bu Nani, Ya, ini yang mau rekam Bu Nani. bisa Pak, kan belum dijadikan host. Nanti kalau saya per host kan langsung dihandle Bu Nani ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Pak oke. Arif, Pak Arif kayaknya sudah masuk Pak kelompok 2. Iya, sudah masuk Pak. Oke. Bu Nani tak jadikan host. Bu Nani host ya. Langsung dihandle yang masuk. Terus yang mereka presentasi kelompok juga dijadikan host salah satu Pak. Jadi mereka bisa share videonya, share materinya. Saya Bu Nani.
Coba gimana nih? Yang nyatain gimana nih? Saya udah nggak bisa setting. Kita tanyakan. Hebat udah penjago, tanya aja. Udah namanya siapa? Recording in progress. Sudah terekam. Ya. Ya, kita mulai ya. Bapak Ibu. Oke, saya rekam. Ini disepakati dari kelompok 1 ya. Atau kelompok 2. Kelompok 1 sudah siap. Kalau ada kelompok 1, kelompok Recording 1 siap. stopped. Agak geseran biar kelihatan Kak, kalau enggak repotnya dibuka. Kelompok 1 itu sudah siap belum? Kalau belum ganti ke kelompok 2. Kelompok 1 tas habis masuk. Ini sudah di folder yang apa? Buka. Itu apa ya? Di ini. Junani sambil kontrol kalau ada yang masuk di admin ya. Kon rekam aku. Oh, gitu. Coba aja. Nanti lihat itu. Rekam. Oh, soalnya enggak pakai. Coba masih izin dulu ke hostnya. Itu tapi kedengeran apa? Kurang keras. Kedengeran apa sih? NS. Nah, tergantung gue nih orang kan keterangan nih sing diupload kan SK opo. Nah, di situ mintanya SK opo-nya kalian, Mas. Sudah bisa dimulai kelompok 2 dulu. Ini kata waktu ya teman-teman. Kelompok 2. Halo Bu Nani. Audionya mungkin bisa di saja yang. Iya, Bu Nani dimit sebagai host. Sudah 30 yang hadir, silahkan dimulai Pak Ibu. Mundur, kembali. Malah. Sudah siap Bapak? Silahkan, ayo. Yang lain dimut mulai. Heri nanti kalau mau stick boleh di unmute atau siapapun. Ini saya sementara unmute all. Di unmute dulu Pak Heri, punya Pak Heri. Semua terdiam semuanya ini. Baik, silakan Pak Bijen, kelompoknya Pak Bijen dulu atau dari mana kita mulai segera? Ya Bu Nani. Ya. Belum bisa, hostnya belum. Hostnya Jadikan host yang dulu. bisa menambahkan Pak Heri ditambahkan juga Pak Bijen. Ya. Biar bisa share screen.
Terpental Pak. Halo, maaf, mohon maaf, ada gangguan. Iya. Mau di ini lagi, start lagi. Bentar. Pak Heri, saya bisa dijadikan host lagi Pak Heri? Ya. Mental semua, tinggal 13 peserta. ID. Oke. Kok cuman bisa satu ya BS-nya? Bu Nani sudah jadi host, handle. Recording in progress. Recording stopped. Langsung Pak Dijen, langsung saja Pak Dijen kita mulai. Bentar Bu, baru masuk lagi ke komputer ke laptopnya Bu. Sabar ya Bu. Oh iya. Bentar. Kita pakai HP sama laptop Bu, tapi ada gangguan. Ini keluar tadi mental ya. Tinggal 15. Bu Nani sambil dilihat yang masuk di admin. Ini iya Pak, ini saya. Oh ya, saya nak live kan. Nah, saya nak live kan. Ya, saya. Wah, ada. Nggak bisa share screen Bu. Nggak bisa. Pak Dijennya dijadikan host juga Pak Heri. Nah, bisanya itu cuma satu Bu. Tadi saya klik. Coba. Nggak bisa. Halo Mas. Harusnya bisa semua Pak. Maaf aku sih Saya klik tuh nggak bisa ya. Dari anunya dari sampean Bu. Hanya satu host. Yang bisa ngerubah jenengan host ke Pak Bijen pindah itu. Oh ya, Pak, silakan Pak. Ya bisa Pak. Belum bisa. Sudah bisa Pak Dijen. Pak Bijen sudah jadi host. Belum bisa Pak. Belum bisa di share screen. Belum bisa share screen. Masih longgar. Berapa? Butuhnya berapa? Bagaimana Pak ya? Kalau nggak tampil di share screen-nya. Share screen Pak. Yang mana? Nggak bisa Bu, nggak bisa. Sudah tak alihkan jadi. Host disable partisipan screen sharing. Ya, itu itunya Pak. Bu.
Host disable participants screen sharing. Ini untuk seluruh SMP. Atau Pak Ya nanti kita Pak Bican hostnya dikembalikan ke saya aja lagi backupnya. Iya. Dan yang biayai semua kita. Ya. Ya kalau kita ya nanti saya carikan. Tuan. Terus yang kemarin masakan dewasanya dulu dia itu kalau sini yang masamnya dengan ada sampai ya saya dijadikan host lagi aja Pak. Partisipan klik more itu loh Pak. Partisipan ya. More. Simulasi ya. Nah, saya cuma ngeluarkan Pak, jadi nanti tolong yang Pak more. Mau diklik lah itu Pak siapa itu dijadikan host. Kembalikan Pak Heri nggak apa-apa. Ya rename by Bu, rename by menunya yang muncul. Di more-nya kayaknya ada masalah. Nggak bisa jadi host. Nah ini hostnya siapa? Hostnya Pak Bican di partisipan itu yang jadi host Pak Bican. Pak Bican milih diklik ke nama saya Pak Bican, terus di anak panah kanan itu saya jadikan host biar Pak Bican keluar. Pak Heri di more ya, more. Pindah. Jadikan host. Remove pin. Atau biar cepat Bu Nani atau Pak Heri aja yang presentasi gitu kan. Dari tadi kan cuma gini-gini kan muter-muter. Saya borong. Nah, ya kan besok kan bisa kita gantian. Iya. Gitu kan. Daripada dari tadi rebutan host nampaknya ini kan. Bu Nani aja presentasi ini gitu kan Pak Heri ya. Sepakat ya, walaupun kita walaupun tidak berurusan Bu Nani sebagai pembuka lah, untuk lebih bagus sebagai pembuka gitu. Oke. Kirim filenya. Ya, maksudnya gini, ini kan tadi sudah 30 partisipan, kemudian karena error pada keluar. Kemudian Pak Bican nggak bisa masukin ini teman-teman pada WA untuk masukin. Jadi Pak Bican hostnya diganti Bu Nani apa saya biar teman-teman bisa gabung yang lain lagi gitu. Itu Pak Bican sudah host sekarang ini. Nah iya, cuman teman-teman yang mau gabung tidak diklik, jadi nggak bisa. Yang bisa ngeklik kan Pak Bican. Nah, ini Pak. Ini kok saya klik more Pak ya, more dari di Pak Heri. Ya munculnya remove pin. Ya saya klik, nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa juga. Pak Bican pakai laptop ya? Iya pakai laptop nih Pak. Itu kan di partisipan itu jenengan klik, sampean klik di partisipan. Iya Pak sudah. Sudah klik nama saya. Sudah muncul more. Itu kan di samping kanan speaker itu ada anak panah toh? Ya. Itu anak panah terus ada pilihan host itu diklik yang host. Gak ada host loh Pak. Kalau ya, enggak coba. Ya, kalau enggak Pak Bican keluar dulu aja coba. Keluar dulu Pak ya. Jadi ulang lagi nih. Itu bermasalah nih. Gini lah seninya. Jadi sudah jadi host belum? Belum ya Bu. Terus hostnya siapa? Itu Pak Bican harus host berarti Pak ya.
Iya, maksudnya yang lain itu mau gabung tapi kan yang bisa masukin host, Pak. Hostnya kan itu Pak Bijan itu hostnya. Masih di posisi Pak Bijan. Kalau kita host biasanya kan ada tuh tampilannya kawan-kawan mau masuk, kita klik dulu Wis. Nggak apa-apa Pak, sambil belajar. Nggih. Betul Pak. Iya pelan-pelan. Semuanya belajar. Jangan panik. Sambil ngopi boleh ya Pak? Boleh. Nggak usah tegang, nggak usah tegang. Santai aja Pak, nggak usah panik Pak. Iya. Semoga dipersilakan semuanya di sini. sediakan kopi sendiri-sendiri ya. Oke. Snacknya, monggo. Oke, sudah Pak Heri ya? Pak Heri udah jadi host. Nah, Pak Heri sudah. Pak Heri sudah ya? Pak Heri sudah host. Ya, coba. Pak Heri, monggo Pak Heri. Ini di laptop saya nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Sudah. Gila. Sudah hostnya Ya. saya. Ya, Saya ini buat dari laptop nggak bisa tadi, jadi dari HP juga jadinya bisa. Ya, coba buka. Ini juga belum direkam Pak. Nggak usah direkam kayaknya ya. Nggak bisa ya? Ya. Emang yang rekam harus host kayak apa ya? Iya. Yang rekam harus hostnya. Yang penting hostnya bisa kasih izin sama peserta. Rizky dibantu Pak Rizky. Rizky dibantu ya. Ya, saya coba itu. Klik. Terus ini udah disuruh Pak. Belum. Coba klik itu. Bisa enggak? Hostnya, berarti hostnya masih enggak boleh menerima karena masih. Pak Heri. Kok Pak Iya. Herinya malah hilang? Ya. Gimana? Ayo Pak, kita mulai Pak. Iya. Monggo Pak Heri. Tadi pembawa materi Bu Ane ya. Teman-teman tadi semua. Bentar. Ini Pak siapa ya namanya? Pak Subur, Pak Muzakir ini belum bisa masuk. Ya. Pak Maulana Satwi Zuhud. Suruh klik lagi aja. Tadi sudah tak masuk. Yuk kita mulai pelan-pelan. Pening Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang Pak. Selamat siang. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siang hari ini jadi kita seperti uji coba lagi ya, kemarin padahal sudah uji coba tapi nggak ada salahnya untuk membuka kegiatan kita biar lancar. Kita awali dengan berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Mohon maaf teman-teman Bapak Ibu semuanya, kita jadi maju mundur ini posisinya seperti yang saya prediksi ini, karena pertama kita terkait, kemudian untuk presentasi sebenarnya kelompok 1 kami harap sudah siap, kelompok 2, 3
Cuman kita sudah mundur hampir 1 jam ini dari agenda kita. Nah, pengen teman-teman ini mau dilanjut kelompok 1, 2, 3 apa langsung secara garis besar saja kita sampaikan modulnya LK1-nya gimana? Garis besarnya aja Pak. Garis besar aja Pak. Oh iya. Monggo Ya, Manut Pak Heri. ya. Nanti yang agenda besok kelompoknya menyusul kita aja ya. Ya mungkin untuk besok ini kan kita istilahnya latihan nih Pak. Ya ya. Besok udah lebih matang lagi. Ya ya. Jadi besok mau dipersiapkan untuk kelompok 4, 5, 6. Ya. Baiklah teman-teman. Ya 4 hari ini kan 3 ya Bu. Rencananya 1, 2, 3 ya. Cuman karena terkendala. Jadi saya untuk modul 1 secara garis besar nanti rangkaian modul kemarin teman-teman mungkin sudah memiliki yang LK1-nya modul 1 ya. Ya udah. Iya. Mungkin sudah dibaca, kemudian di modul 1 itu ada 4 kegiatan belajar, 4 KB yang di sana memuat teori-teori. Modul 1 ini tentang perkembangan peserta didik dan profesionalisme guru pendidik jasmani ya. Untuk yang kalau KGB 1 itu teori perkembangan peserta didik dan konsep belajar serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Itu ada. Halo. Ya. Kemudian di LK1 itu kan ada butuh refleksi dan respon atau jawaban. Itu di sana termuat daftar konsep, peta konsep. Di Bapak Ibu nanti diakhiri dengan lampiran peta konsep modul 1-nya juga dibuat ya. Jadi itu kemudian dari kita paparkan dari perkembangan peserta didik dan konsep belajar serta aplikasinya dalam pembelajaran peserta didik. 1.1 itu tentang teori pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, di sana ada pandangan-pandangan termasuk dari Hartlock tahun 1991 itu dalam perkembangan ada 2 proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Jadi itu saya ulangi untuk kemajuan pertumbuhan itu disebut evolusi, kemudian kemunduran disebut involusi. Kemudian di dalamnya ada pertumbuhan itu ada pertumbuhan yang menyatakan pertumbuhan yang bersifat fisik atau kuantitatif seperti berat badan, tinggi badan itu pertumbuhan yang bersifat fisik kuantitatif. Kemudian yang berikutnya 1.1.2 itu perkembangan development. Perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat fisikis atau kualitatif yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Itu. Kemudian yang 1.1.3 itu tentang kematangan. Jadi maturation itu peningkatan atau kemajuan yang bersifat kualitatif dalam hal perkembangan biologis. Dan yang berikutnya di 1.4 itu penuaan atau aging. Menurut proses penurunan kualitas organ yang diakibatkan karena pertambahan usia. Jadi garis besarnya ada 4 tentang teori pertumbuhan tadi ya, pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan penuaan secara garis besar itu. Dan terkait dengan pertumbuhan peserta didik secara garis besar ini pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis
sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Jadi waktu yang normal mungkin di sini yang dimaksud adalah waktu pertumbuhannya normal, gitu, seperti itu. Jadi kita dalam pertumbuhan peserta didik ini dibagi menjadi dua, pertumbuhan fisik pada masa anak-anak, yaitu terkait dengan tinggi badan, berat badan, kemudian postur, tulang, otot, lemak, dan pertumbuhan gigi. Itu pertumbuhan fisik. Kemudian pertumbuhan fisik pada remaja itu pada perubahan internal. Perubahan yang terjadi pada organ tubuh remaja yang tidak tampak dari luar itu sangat mempengaruhi sistem, contohnya pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Ini tidak tidak tampak dari luar dan sangat perkembangannya melaju dengan tipis gitu. Kemudian untuk perubahan eksternal ini perubahan pada dimana perubahan tersebut dapat diamati seperti tinggi badan, berat badan, kondisi tubuh, organ seks, dan ciri-ciri sekuler. Ciri-ciri sekuler. Dan selanjutnya perkembangan peserta didik. Untuk prinsip perkembangan peserta didik itu ada beberapa prinsip yang dari Werner tahun 1957 itu berprinsip perkembangan adalah proses perkembangan dimulai sejak lahir, ciri perubahan yaitu perubahan fisik dan perubahan mental. Coba di-unmute yang tadi ada trompetnya. Kemudian Harlock tahun 1980 itu prinsip perkembangan itu adalah sikap Mute-kan aja Pak semua Pak. Ya ini tak dari perkembangan peserta didik menurut Harlock itu tahun 1980 itu prinsip perkembangannya secara garis besar sikap kritis sebagai dasar permulaan atau peran kematangan dan belajar mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan semua individu berbeda ya. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik, setiap tahapan perkembangan mempunyai risiko. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, harapan sosial, dan pada setiap perkembangan itu menurut teori Harlock. Kemudian yang menurut Crane tahun 2007 ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologis perkembangan, yaitu environmentalisme, kemudian naturalisme, etologis, komparatif, dan organismik, perkembangan kognitif, kemudian perkembangan moral, pengkondisian klasik, pengkondisian operan, kemudian permodelan sosialisasi historis, kemudian
Ya, 15 tahun, kemudian masa dewasa 15 sampai akhir hidup. Itu secara garis besar seperti itu. Itu yang KB1, kegiatan belajar 1 itu. Kemudian masuk ke kegiatan belajar 2, media sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi dan media informasi serta aplikasinya dalam pendidikan jasmani. Media pembelajaran dalam pendidikan jasmani dibagi lagi menjadi definisi media. Secara garis besar, media berdasarkan asal katanya, bahasa Latinnya adalah medium, yang berarti perantara. Media karena dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver. Dalam proses belajar, media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan mengirim pesan atau informasi selanjutnya proses merancang pesan agar menjadi sistem pesan akan berubah untuk berusaha memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan oleh penerima pesan, dinamakan dengan istilah decoding ya. Itu memahami pesan dan menyampaikan informasi dari penerima. Jenis dan klarifikasi media yang 2.1.2. Media cetak ada media cetak, ada media grafis, ada media audio. Kemudian ada gambar bergerak, ada juga multimedia. Jadi dibagi menjadi 5 untuk jenis klarifikasi media. Saya ulangi: media cetak, media grafis, media audio, media gambar bergerak, dan multimedia. Media cetak itu termasuk buku, brosur, leaflet, handout itu. Dan media grafis dan audio merupakan jenis media efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Untuk media gambar bergerak itu seperti film, video. Untuk multimedia sendiri itu lebih kompleks, ada teks audio, grafis, video, dan animasi secara simultan. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan media itu pemanfaat media baik untuk keperluan individual maupun kelompok secara umum mempunyai beberapa tujuan. Jadi tujuan media ada 3. Yang pertama, memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mendukung aktivitas belajar. Yang ketiga, sarana persuasi dan motivasi. Itu tujuan pemanfaatan media. Kemudian kontribusi media pembelajaran itu penggunaan media teknologi yang dilakukan dengan benar akan dapat membuat aktivitas belajar dan upaya memperoleh informasi pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien.
Tujuan pembelajarannya seperti itu dengan menggunakan media. Selanjutnya sarana dan prasarana dalam pendidikan jasmani. Untuk sarana pendidikan jasmani itu seperti bola basket, memukul, tongkat dan sebagainya. Itu kemudian untuk prasarana ya seperti lapangan, gedung, studio, stadion, kemudian yang pendukung itu. Dan fungsi sarana dan prasarana dalam pendidikan jasmani, tujuannya diadakannya sarana dan prasarana adalah untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yang 2.3 itu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jasmani. Secara garis besar, revolusi teknologi yang pertama itu revolusi teknologi adalah bagian dari masyarakat informasi di mana kita hidup. Misalnya seorang guru mengajar murid mengenai teknik dan peraturan dalam permainan bola basket. Untuk sekolah yang tidak memiliki lapangan bola basket tentu akan kesulitan memahami dan pertanyaan yang muncul dari pemaparan akan munculnya diskusi selanjutnya. Cara lain yang lebih berbeda adalah dengan menggunakan paket CD-ROM di kelas untuk mengeksplorasi teknik dan peraturan dalam bola basket. Seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi revolusi teknologi ada perangkat keras atau hardware. Berhubungan sistem strong drive atau perangkat untuk menyimpan dan dapat dilanjutkan PAD. Itu perangkat lunak atau aplikasi atau software. Sistem operasinya perangkat lunak freeware atau perangkat lunak gratis, perangkat lunak uji coba software, trialware software, perangkat lunak perusak, bahan program pembimbingan, dan itu nanti bisa diperjelas. Untuk pendidikan jasmani dengan memperhatikan pengalaman beberapa negara sebagaimana dikemukakan tentang teori-teori di atas, jelas untuk TIK mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses dan hasil belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, teknologi informatika TIK telah memungkinkan terjadinya individualisasi. Ya, terjadinya individualisasi kiranya akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai infrastruktur. Kemudian pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan melalui penggunaan TIK, setiap peserta didik akan terangsang untuk belajar maju. Peserta didik terangsang untuk belajar maju, kemudian itu juga menuntut
sebagai guru dituntut untuk bisa inovatif. Jangan sampai nanti muridnya lebih bisa memahami TIK sementara gurunya agak gaptek gitu. Media informasi dalam pendidikan jasmani, definisi media itu sendiri yaitu tentang pengertian dari media informasi dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi. Saya ulangi ya, definisi media informasi, pengertian dari media informasi dapat disimpulkan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi, sehingga menjadi bahan yang bermanfaat sebagai penerima informasi. Adapun penjelasan itu secara teori oleh Sobur tahun 2006, media informasi adalah alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, proses, dan menyusun. Jenis media informasi itu media lini atas, media lini bawah, media cetak, dan media elektronik. Apa yang dimaksud media lini nanti teman-teman bisa menjelaskan. Kemudian yang kita masuk ke kegiatan belajar 3 itu tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru pendidik jasmani. Yang dimaksud profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kemudian juga kejujuran dan sebagainya. Profesional adalah satu, bersangkutan dengan profesi, kemudian yang kedua memerlukan kepribadian khusus untuk menjalankannya. Ya, besok ketika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan profesi, profesional guru itu apa, yaitu secara garis besar, satu, bersangkutan dengan profesi, kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Oh, ini peraturan Kemdikbud. Kemudian persyaratan guru pendidikan jasmani yang disyaratkan menurut administratif. Persyaratan ini bersifat, saya ulangi ya, persyaratan guru pendidikan jasmani ada 3. Persyaratan administrasi, kemudian persyaratan yang kedua bersifat formal, kemudian yang ketiga persyaratan fisik, yang keempat persyaratan fisik. Jadi ada 4 syarat sebagai guru jasmani. Yang pertama administratif, kemudian bersifat formal, fisikis, dan fisik. Fisikis itu psikologis ya. Tugas guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah dan pendidikan atas. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi selama ini yang kita dicari seperti itu ya, sertifikat pendidik. Peran guru sebagai demonstran ya. Peran guru dalam pendidikan jasmani, 1 sebagai demonstran, kedua sebagai pengelola kelas, kemudian yang ketiga sebagai mediator dan fasilitator, yang keempat sebagai evaluator. Ya, saya ulangi, peran guru yang sertifikat tadi sebagai demonstran, kedua sebagai pengelola kelas, ketiga sebagai mediator dan fasilitator, yang keempat sebagai evaluator. Ya. Kualifikasi guru pendidikan jasmani itu meliputi kualifikasi akademik. Guru mempunyai pendidikan formal, ya. Kemudian melalui
uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar itu guru kualifikasi menjadi 3 dimensi untuk kualifikasi yang menyangkut 1 rencana pengajaran, teaching plan and material, kemudian prosedur. Pak. Oh iya. Jaringannya aduh pahit banget ini. Seperti kopi ya. Iya. Atau pakai tua. Kalau boleh usul untuk besok, coba di Google, soalnya kita selama ini kan mainnya di Zoom. Kita coba di Google Meet besok atau kirim
ID-nya. Oh ya. Mana tahu besok kan dari dosen kita mainnya di Google Meet besok kan. Iya, sebenarnya Gratis lebih juga kan, ringan Samsir? Google Meet. Gratis nggak, Pak gratis. Samsir, atau bayar? Kita saling kurang tukar gratis informasi. Nanti bisa dibantu Pak Syamsir Alam atau siapa yang menguasai Google Meet. Nah, nanti bisa didaftarkan. Ya berbagilah kita di sini ilmu kan, kita sama-sama belajar lah. Enggak, Google kan Sama saya juga sama belajar. Di awal itu kan sudah saya tawarkan mau pakai Google Meet apa Yum. Kalau Google Meet teman-teman Bapak Ibu download di Play Store itu, kemudian download Google Meet. Kemudian nanti kita jadwalkan, kita kirim linknya, Bapak Ibu tinggal masuk gitu. Sama prosesnya kayak Yum. Waktu juga nggak Pak Samsir? Menurut pengalaman? Soalnya kemarin saya juga pakai sebentar, tapi tak pernah saya pakai 40 menit kan, tapi tak ada dia putus-putus ya. Agak lancar kata kawan-kawan yang kelompok yang angkatan 3 orang tuh sama dosennya sering main di Google Meet. Google Meet ya. Presentasi di situ. Kita coba aja besok kan. Jadi kalau ada salahnya mencoba ya Pak. Kalau di sini memang pakai waktu. Yang penting buat anak yang nggak boleh coba-coba. Supaya nggak tegang Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang juga. Ya Pak Eri, materinya jangan cepet-cepet, kita santai. Ya. Baiklah, karena tadi terkendala gratisan. Besok kita coba Google Meet ya. Saya agendakan saya buat linknya nanti Bapak Ibu masuk di Google Meet-nya. Yang penting Bapak Ibu sudah install aplikasinya ya di Play Store. Ya, nanti tinggal ini. Kita lanjut tadi yang itu. Gimana? Gimana? Usul tadi tuh, kalau memang waktunya supaya kita efektif nanti, satu kelompok nantinya berapa menit gitu, kita kasih waktu. Jadi biar bisa lanjut ke kelompok-kelompok yang lain, bisa kebagian gitu. Iya, iya. Ini satu kelompok 30 menit mungkin ya Pak? Terlalu lama Bu. Kalau tadi gratisannya berapa menit? Terlalu lama Bu. 40 menit. Bisa pakai PowerPoint, Pak Ketua izin. Kalau bisa nanti nampilnya pakai PowerPoint, jadi kan ngambil yang inti-inti saja. Jadi bisa di scan, jadi nampak gitu. Ini hanya usul aja sih. Ya, kebetulan Bu Husna sudah buat juga sih yang kelompok 5. Nanti kelompok yang lain bisa dibuat. Kemudian secara ini kan kemarin sudah dikirim juga ya, yang LK1-nya itu yang sudah selesai. Dikirim ke grup, kemudian tinggal untuk peta, lampiran peta konsepnya sudah ada belum itu dari teman-teman? Belum peta ada konsepnya yang tiap KB atau jadi satu modul itu tiap KB ada jadi, peta konsepnya. Seperti ini peta konsepnya. Nah, nanti tiap KB ada peta konsep. Nah, itu jadi satu file dengan LK atau sendiri Pak? Nah, nanti kalau ini sebenarnya pengirimannya sendiri-sendiri di LMS-nya, cuman biar tidak ketelisot ini tak jadikan di LK paling bawah gitu. Tapi karena ini kalau misalnya di LMS kita suruh uploadnya satu file ya nggak usah digabung sama LK ya Pak, sendiri aja. Lampiran kayak gitu. Cuman saya kan orang tua biarlah nggak lali gitu nanti kan. Yang enggak lah. Ya foldernya Pak. Apa yang bilang Pak Ketua kita orang tua? Masih muda. Masih muda kok, masih 17. Nah, di sini muda semua Bapak Ibu, muda semua. Kita kan mahasiswa. Ya kan? Mahasiswa loh. Ya. Berasa masih jadi muda. Itu, kemudian ini nanti di percepat ini nanti sudah mau dilanjut ke modul 2 atau siap yang modul 2-nya Bu Nani yang modul 2-nya kelompok 2. Kelompok 1 tinggal penjelasan tentang tempat nih yang kita jelaskan ya, yang
tentang regulasi kebijakan nasional dan pandangan yuridis dan kode etik guru. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Kadang kita sebagai profesi guru tidak memahami regulasi kode etik, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Kadang kita dipojokkan oleh guru kelas atau dari wali murid seperti itu, atau juga dari masyarakat. Terkait dengan regulasi kebijakan nasional dan pandangan yuridis atau kode etik guru itu masih berpegang pada undang-undang ya, undang-undang profesi sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2004. Kemudian disempurnakan lagi di tahun 2006 itu Undang-Undang nomor 1 itu modul 1 itu perkembangan peserta didik dan profesi guru pendidikan jasmani, itu nomor di modul itu halaman 117. Kemudian undang-undang tentang dosen, guru dan dosen itu nomor 14 tahun 2005 tentang peraturan guru dan dosen. Kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar nasional pendidikan, itu nomor 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan. Kemudian sertifikasi guru itu dimulai dari tahun 2006, itu dihasilkan peraturan pemerintah nomor 74, disempurnakan nomor 74 tahun 2008 itu tentang tunjangan profesi pendidik. Itu yang peraturan lanjutan dari yang 2006 tadi ditindaklanjuti dengan peraturan 74 tahun 2008 tentang tunjangan profesi pendidik. Selanjutnya 4.2 itu pandangan yuridis guru terhadap guru yang merupakan tenaga profesional di bidang pendidikan dalam perspektif Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru dituntut untuk bekerja secara profesional yang didasarkan kepada kompetensi guru yang memadai dan memperhatikan kepada kesejahteraan guru terkait dengan sertifikasi. Kemudian 4.3 tentang kode etik guru. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam UUD nomor 14 tahun 2005 tentang dosen dan guru dan dosen tersebut tentang organisasi dan kode etik guru sebagaimana dalam pasal 41, 42, 43 dan 44. Jadi yang mengait tentang kode etik itu pasalnya 41, 42, 43, 44. Kode etik guru Indonesia adalah peran guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional, yaitu dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa datang. Bagian 1, pengertian tujuan dan fungsi terdiri dari pasal 1 dan 2. Kemudian
Ini yang secara garis besar di bagian 2 itu intinya tentang sumpah atau janji guru Indonesia. Itu terdiri dari pasal 3 dan 4. Kemudian di bagian 3 itu tentang nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional yang terdiri atas 5 dan 6 pasal. Bagian 4 tentang pelaksanaan dan pelanggaran serta sanksi. Itu terdiri dari pasal 7, 8, dan 9. Kemudian bagian kelima tentang ketentuan tambahan terdiri dari pasal 10. Bagian keenamnya adalah penutup, itu secara garis besar Undang-Undang Guru dan Dosen dibagi menjadi 6 bagian tadi. Kemudian di modul 1 itu daftar materi yang sulit dipahami adalah tentang 1. Media sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi dan media informasi serta aplikasi dan pendidikan jasmani. Itu. Kemudian yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nanti ya untuk yang daftar materi yang sulit dipahami nanti teman-teman bisa menambahkan, tapi kalau di tempat saya itu hanya ada 1, media sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik jasmani dalam hal peran guru. Peran guru diantaranya sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, sebagai evaluator, sedangkan menurut para ahli peran guru lebih dari itu. Sebagaimana guru sebagai mediator, inspirator, informasi, motivator, korektor, inisiator, supervisor, komunikator, peran sebagai pribadi, psikologis, mencakup semua aspek kalau di bidang olahraga. Nah ini tentu akan menjadi berat untuk sebagai guru olahraga. Itu secara garis besar modul 1 tentang kegiatan belajar 1-4 yang isinya perkembangan peserta didik dan profesionalitas guru pendidik jasmani. Dari saya untuk memanggil modul 1 kami cukupkan. Ada pertanyaan atau ada tambahan informasi atau bagaimana, kami mohon masukan dari teman-teman. Kami persilakan. Bu Nuni, masuk, kami cukupkan untuk yang modul 1. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan, pertanyaan, serta tambahan untuk melengkapi materi modul 1, atau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Ada Pak sertifikat yang lagi upload. Sambil kita latihan diskusi bareng biar hidup suasananya Bapak Ibu, monggo. Iya. Materi. Tadi yang materi sulit dipahami tadi apa Pak? Materi yang sulit dipahami ya itu kalau di saya media sarana dan prasarana pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasinya dalam pendidikan jasmani. Yang TIK mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan. Yang miskonsepsinya itu, yang permasalahannya tentang peran TIK terkait mungkin untuk kita yang daring itu mungkin kan kendala sinyal, kemudian
selama ini peserta didik tidak dibekali dengan ilmu TIK, fasilitas sekolah yang tidak mendukung, itu yang menjadi miskonsepsi di modul 1. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi di daftar. Halo Pak Heri. Iya ya. Ini kalau materinya itu 1.4, 1.3 ada tidak? 1.4, 1.3. 1.4.3. KB 1 apa KB berapa? KB 1. KB 1 1.1.1.4 ada. 1.4.3. Tahap perkembangan. Iya ada. Kalau saya di ini hanya satu konseptualisasi. Ada yang Burlok 1980 membagi menjadi 10. Ya. Betul. Periodisasi pranatal berarti 1.4.3. Burlok 1980 membagi menjadi 10. Nah, di situ saya hitung tidak sampai 10, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah 4-nya itu tidak jadi masalah atau kita usaha tambah jadi 10? Ya, di sini hanya ada pranatal, kemudian bayi baru lahir. Modul ada tambahan ya? Nah, ini baru 1, 2. Ya, betul. Nanti yang lain bisa melengkapi. Dipersilakan melengkapi. Pak Ketua, mohon izin. Ya. Boleh menambahkan apa untuk pertanyaan? Boleh. Oke, baik. Yang tadi belum ini lagi ya, belum terjawab. Baik, saya dari kami dari kelompok 10. Ingin tabel 2 itu kan yang diapakan di sana perbedaan umum sudah ada di paparan modul itu, seperti contoh laki-laki itu membutuhkan perhatian lebih banyak. Jadi dengan perbedaan dengan yang perempuan itu cenderung mandiri. Yang selanjutnya yang laki-laki perkembangan sedangkan perbedaan yang untuk perempuan secara fisik
perempuan itu lebih matang daripada anak laki-laki, dan seterusnya. Itu ada sekitar 4 atau 5 perbedaan yang dituliskan di tabel. Yang jadi pertanyaan di sini Pak Ketua, ada nggak perbedaan khusus pada pertumbuhan antara laki-laki dengan yang perempuan ini? Itu saja pertanyaan saya. Kami dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya silakan. Untuk perbedaan secara fisik dari perkembangan, kalau perkembangan pada anak laki-laki atau perempuan itu sepertinya perkembangannya itu pada organ-organ dalam tubuh ya, kalau perkembangan itu. Ya. Nah, untuk kalau pertumbuhan sendiri bisa dilihat secara fisik itu kan sudah berbeda jauh di tabel. Kalau misalkan kan kalau laki-laki itu perkembangan otak pun lebih lambat daripada anak perempuan, lebih cepat anak perempuan dalam logika, ataupun pasti cepat untuk anak perempuannya daripada anak laki-laki. Nalar pun juga itu. Jadi untuk kematangan perkembangan itu lebih cepat anak perempuan daripada anak laki-laki. Mungkin ada yang bisa menambah yang lebih sempurna, yang saya tahu hanya sedikit seperti itu saja. Ya, cuman kajiannya sekarang untuk fungsi seksualnya itu mau include tidak itu, Pak? Kalau kematangan fungsi seksualnya lebih mendalam itu sepertinya yang perempuan ya. Oh, gitu. Perempuan itu akan lebih matang daripada laki-laki. Itu akan lebih jauh-jauh usia 11 sekarang kan sudah lebih matang daripada laki-laki kan, paling-paling 17, 15 itu baru akan mendekati kematangan. Tapi untuk sekarang itu kalau menurut teori itu kan dari usia 20 baru ada kematangan. Tetapi melihat kondisi sekarang ini pastinya akan pengaruh dari makanan atau apapun sekarang kan untuk perkembangan ya alat reproduksi atau seksualitas seperti itu akan lebih berkembang secara cepat, atau apapun sekarang kan dari pengaruh sisi ya sekarang kan teknologi juga sangat berpengaruh ya dalam perkembangan seperti itu. Kalau masalah seperti itu loh ya Pak. Tapi untuk perkembangan yang mendalam itu pastinya itu tergantung kondisi fisik kan, tergantung kesehatan anak itu sendiri ya. Kalau anak keterbatasan mental biasanya untuk perkembangan organ-organ juga akan lebih lambat daripada anak